Nggak pernah nanya Blokum atau yang tipikor, belum tahu. Cuman ya emang ada nama tangan bloknya ada, cuman nggak pernah nanya detail dia ada di Blokum atau khusus gitu, atau tipikor itu maksudnya kan. Alasan pihak Saiful Jamil ngajuin PK dalam kasus suap ini, Bang? Ya. Kalau kita bicara normatif ya, bahwa alasan peninjauan kembali upaya hukum luar biasa itu adalah terhadap putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu narapidana boleh mengajukan upaya hukum PK. Pertama. Terus yang kedua, ada alasan-alasan, yaitu ada bukti baru atau keadaan baru yang dijadikan dasar bagi narapidana untuk mengajukan PK. Itulah alasannya. Itu kan kita bicara novum. Novum itu kan ada alat bukti baru yang pada saat itu belum diajukan dan ada keadaan baru yang pada saat itu belum diungkap. Jadi ada beberapa alat bukti dan keadaan baru yang kami ajukan di situ dalam upaya hukum luar biasa ini. Salah satunya kan kami belum bisa menjelaskan secara detail ya, tapi secara garis besarnya aja bahwa salah satunya adalah bukti yang menerangkan bahwa Saiful Jamil pada saat itu sedang berada dalam tahanan, di rumah tahanan, sehingga Saiful Jamil pada saat itu dilakukan pengawasan secara ekstra ketat, sehingga tidak mungkin ada kesempatan yang besar ya, kemungkinan besar untuk keluar dari tahanan terus melakukan komunikasi atau memberikan sesuatu atau janji kepada penyelenggara negara terkait penanganan kasus pertama. Itu kemungkinan itu sangatlah kecil. Itulah yang salah satu alasan kami ajukan PK, bahwa pada saat itu Saiful Jamil tidak memberikan suap secara langsung kepada majelis atau penyelenggara negara. Itulah salah satu alasannya. Hasil sidangnya adalah KPK diberikan kesempatan melalui jaksa untuk mengajukan jawaban terhadap PK yang kita ajukan kemarin. Nah, jawaban tadi udah sidang jawaban, nanti agendanya diagendakan paling tanggal 2 minggu dari hari ini. Tanggal berapa ya? Tanggal 19 sidang terkait pembuktian. Hasil jawaban kan kami tadi kan dianggap sudah dibacakan. Jadi karena tidak dibacakan oleh jaksa, kita sudah sepakat bahwa ada aturan karena terkait dengan banyak jadwal yang sidang, sehingga dianggap sudah dibacakan. Nah, garis besarnya adalah jaksa penuntut umum melalui jawabannya yang pertama adalah menolak permohonan PK, meminta kepada Hakim Agung untuk menolak. Yang kedua adalah menguatkan putusan tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan itu pada saat itu adalah yang dijalani oleh Saiful Jamil, yaitu putusan hukuman tipikor itu selama 3 tahun ditambah denda pidana yang harus dibayar itu 100 juta. Kalau tidak dibayar diganti dengan masa kurungan 3 bulan. Itulah yang oleh KPK mengatakan bahwa itu putusan putusan pengadilan negeri tipikor pada saat itu sudah tepat. Yang ketiga adalah ketika permohonan PK yang diajukan oleh Saiful Jamil ditolak, kan diminta ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Saiful Jamil. Itulah jawaban dari permohonan dari jaksa KPK. Nah, itu dia yang pengertian penyampaian ini kan mesti diluruskan juga, artinya itu tapi itu mungkin lebih tepat itu pengacara itu yang jawab kayak gitu. Ya artinya kalau ini ditolak artinya kan PK-nya, berarti bukan berarti sisanya 3 tahun lagi, bukan. Artinya itu kan ada keterangan mengenai, mungkin saya kurang paham ya, mungkin bisa disampaikan oleh mengenai pengajuan itu sendiri kan, syarat itu juga gitu kan. Jadi nah itu dia pengacara itu ya. Nah, kalau kita bicara ini kan akumulasi dari 2 kasus yang berbeda. Kasus pertama itu di Pengadilan Jakarta Utara itu divonis di Pengadilan Negeri 3 tahun, kemudian banding divonis di Pengadilan Tinggi 5 tahun. Per tanggal 15 Agustus 2016 itu putusan Pengadilan Jakarta Utara. Nah,
Setelah menjalani putusan pengadilan Jakarta Utara, kemudian Saiful pun divonis dengan pengadilan Tipikor, dengan putusan Tipikor, yaitu divonis 3 tahun, vonis tertanggal 31 Juli 2017. Jadi akumulasi jadinya 8 tahun. Oke. 5 tahun kasus pertama, 3 tahun kasus yang kedua. Jadi akumulasi 8 tahun. Oke. Nah, kalau kita bicara peraturan kan sebetulnya kan tidak ada istilah kendala di sini. Sepanjang yang bersangkutan sudah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketika syarat dan ketentuan itu sudah dipenuhi, maka hak-haknya harus diberikan. Nah, inilah yang tadi kami katakan bahwa hak asasi Saiful Jamil itu yang akan kami perjuangkan dan follow up itu secara administratif. Itu melalui lembaga-lembaga terkait dalam hal ini adalah mulai dari Lapas, terus Dirjen Kanwil sampai ke Dirjen. Itulah yang selama ini kami follow up, terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait sehubungan dengan proses atau permohonan pembebasan bersyarat yang sudah pernah kita ajukan. Ya tentunya kalau dapat kabar baik lah, insya Allah kalau bicara tahun ini yang gitu kan seneng lah kalau bisa dapat kabar akan bebas. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Tadi sih waktu lihat pas setting virtual ya, kan ada monitor tuh di PN, itu fresh sih ya gitu ya, seger gitu. Biasa kadang nanya, kedai gimana keadaannya, sama kan ada toko kacamata juga gitu. Artinya terus juga kalau nanya kabar ya alhamdulillah, ya dibilang alhamdulillah baik sini gitu. Semua baik gitu. Artinya ya alhamdulillah itu sejauh ini ya. Jadi virtual kadang minimal 1 minggu sekali gitu atau 2 kali gitu. Oke. Tentu sudah lah, namanya kan saya mewakili keluarga mempercayakan kepada kedua pengacara ini gitu, dalam Bang Lino sama Bunda gitu. Jadi artinya harapan besar lah gitu. Ya tentu saya perlu tahu lah, mana mungkin gak tahu kan dikuat, mesti ada buat surat kuasa. Kalau itu saya nggak pernah nanya ya, taunya nggak pernah nanya blok atau yang Tipikor, belum tahu. Cuman ya emang ada nama tangan bloknya ada, cuman nggak pernah nanya detail dia ada di blok atau khusus gitu, atau Tipikor itu maksudnya kan. Kami komunikasi rutin itu ya melalui Bunda, artinya misalnya ada keinginan apa gitu kan, tinggal hitung-hitungan gitu kan gitu. Nanti yang menyiapkan Bunda gitu. Jadi memang di samping memang pengacara yang kami percayai, juga memang udah seperti orang tua buat kami gitu ya. Pernah jumpa itu dia bareng coba tentu di virtual ya. Tapi kalau terakhir itu kalau bicara itu sebelum COVID, ada keinginan ya memang diantara harapan ingin kunjungi makam orang tua, makam istrinya yang di pondok istrinya. Iya, maksudnya itu sama ke ibu mertuanya ya. Kita sejauh ini komunikasi masih baik dia dengan mertua ibunya Virginia ya, Ibu Ati. Pengen kesana juga Bang.